saudara-saudari, para pemirsa, mari kita mulai ibadah Onania Mari Nasional yang ke-13 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, juga seluruh keluarga besar yang mari. Kita jumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-13. Saat ini sebelum mengawali ibadah kita akan membaca kepada firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 23 ayatnya keempat. Yang mengatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, kasih-Mu Tuhan segala-galanya. Karena kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita, tidak terselami oleh pikiran-pikiran kita. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Berpikir darimu, oh lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dan pujian dari Ibu Juliana Jo dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara-saudara sekaliannya yang disayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, inilah pujian saya dengan judul Hidupku adalah Penyembahan. Kiranya pujian saya didengar oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah memulihkan suara saya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanyalah anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Seumur hidupku menyembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Andreas Astianto, Ketua Umum Yamari. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa yang kami kasihi. Tema saya hari ini adalah 7 rahasia menghadapi penderitaan. Saudara sekalian, dalam rangka COVID-19 ini, tentunya banyak penderitaan yang sedang kita hadapi. Marilah kita belajar dari kisah Ayub. Saya akan mengambil kisah Ayub untuk melihat ke-7 rahasianya sebagai teladan bagi kita sekalian. Saudara, ada orang berkata bahwa Ayub adalah orang yang paling menderita di dalam dunia ini, tetapi sekaligus juga orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Bagaimana penjelasannya? Kita ketahui bahwa setelah ia mengalami penderitaan yang cukup panjang, akhirnya dia diberkati Tuhan dengan berkat ganda. Segala apa yang pernah dia kehilangan diberi berlipat ganda. Misalnya, dia dulu kehilangan 7.000 ekor kambing domba, diberi 14.000 kambing domba. Dahulu dia kehilangan 3.000 ekor unta, sekarang dia diberi 6.000 ekor unta. Dahulu dia kehilangan 500 pasang lembu, sekarang diberi 1.000 pasang lembu. Dahulu dia kehilangan 500 keledai betina, sekarang dia diberi 1.000 pasang betina. Dahulu dia kehilangan 10 anak, sekarang diberi 10 anak juga. 7 lelaki, 3 perempuan. Loh, mungkin saudara akan bertanya, mengapa anak-anak tidak diberi double? Perlu saudara ketahui bahwa kalau binatang mati, habislah sudah. Tetapi kalau manusia mempunyai roh, mati, apalagi keluarga Ayub adalah keluarga yang takut kepada Allah, maka 10 anak Ayub itu sudah pulang ke sorga. Sedangkan sekarang diberi lagi 10, bukankah juga double menjadi 20? Nah saudara, bila mana kita meneladani Ayub di dalam menghadapi penderitaan, kiranya kita juga kelak kemudian hari akan menjadi manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Marilah kita menyimak ke-7 rahasia itu. Namun sebelum kita menyimak ke-7 rahasia, ada satu syarat terutama, yaitu takut akan Allah. Karena dengan iman takut akan Allah inilah Ayub menghadapi segala bentuk penderitaan. Pertama, Ayub tidak memperhitungkan untung rugi, bahkan tetap bersyukur. Setelah Ayub kehilangan semua harta miliknya dan 10 anaknya meninggal, apa yang menjadi respon daripada Ayub? Di pasal 1 ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, sama sekali tidak memperhitungkan untung rugi, bahkan ia memuji nama Tuhan atau dia mengucap syukur pada Tuhan. Sedangkan manusia tidak demikian. Ada seorang ibu karena menderita kanker kandungan yang sudah stadium akhir. Dokter mengatakan tidak mungkin tersembuhkan lagi, dan dia punya suami sudah meninggalkan dia lama, dan ditinggali 2 anak yang masih kecil. Dalam kondisi yang sangat putus asa dan sedih sekali, akhirnya dia telah mengikat 2 anaknya di tangan kanan dan tangan kiri,
karena dia tinggal di lantai 20, dari jendela lantai 20, dia lompat bersama dengan 2 anaknya dan bunuh diri. Karena tidak bisa menerima kehilangan kesehatan. Manusia juga tidak bisa menerima kehilangan harta. Dalam sepanjang sejarah banyak milioner yang karena kehilangan harta bunuh diri. Apalagi di zaman pandemi COVID ini, di sana sini terdengar banyak yang bunuh diri. Tetapi marilah kita belajar daripada Ayub, ya tidak demikian, bahkan mengucap syukur. Mungkinkah kita mengucap syukur di tengah kehilangan? Ada seorang penafsir Alkitab yang terkenal bernama Matthew Henry. Pada suatu hari dia kehilangan dompetnya di pasar. Dan dia punya kebiasaan menulis buku catatan harian. Maka pada malam itu dia mengatakan, saya punya 10 alasan mengucap syukur dengan kehilangan dompet. Saya lupa dengan ke-6 alasannya, tapi ingat yang 4. 1, dia katakan, hari ini saya kehilangan dompet, tapi baru pertama kali dalam hidupku. Untuk selama ini tidak pernah kehilangan dompet, saya mengucap syukur. 2, uang yang di dompet saya tidak banyak, saya masih banyak uang di bank. Untuk banyak uang di bank yang tidak hilang, saya mengucap syukur. 3, hari ini terjadi pencurian. Bersyukur bahwa saya bukan pencurinya. 4, kemungkinan pencuri itu sudah 3 hari 3 malam tidak makan, sehingga hampir saja dia mati kelaparan. Tapi dengan uang di dompet saya yang sedikit itu bisa menyelamatkan dia tidak mati kelaparan. Bersyukur bahwa dengan kehilangan dompet malah menyelamatkan seseorang. Ia dengan berpikir positif menghadapi masalah negatif. Marilah saudara, hari ini terlalu banyak masalah negatif yang kita hadapi dalam rangka penderitaan karena COVID-19 ini. Tetapi belajarlah dari Ayub, tidak memperhitungkan untung rugi, tapi selalu mengucap syukur. 2, Ayub memperlakukan semua yang berasal dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Bagi istri Ayub, dengan kehilangan harta, kehilangan anak, dan sekujur tubuh daripada Ayub itu menderita banyak penyakit, adalah alasan yang cukup kuat untuk mengutuki Allah, untuk meninggalkan Allah, untuk menjauhkan diri daripada Allah, untuk menyangkal akan iman kepercayaannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 9 pasal 2. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apakah Ayub mendengar nasihat daripada istrinya? Sama sekali tidak. Bahkan ia menjawab mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam ayat ini kita melihat sesuatu wahyu yang khusus, bahwa Ayub mengatakan dia menerima yang baik dari Allah, tapi juga yang buruk. Bahkan dalam terjemahan bahasa Mandarin dikatakan kita menerima berkat dari Allah, tapi juga menerima kutukan dari Allah. Benarkah Allah mengutuk kita? Tentunya tidak. Tetapi kutukan atau keburukan yang dipandang dari segi manusia, tapi bagi Ayub yang beriman yang benar, memandangnya kalau itu dari tangan Allah selalu yang terbaik. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi menurut Yakobus pun, kalau itu datang daripada Allah, selalu segala sesuatu itu baik dan sempurna. Demikianlah iman daripada Ayub. Marilah kita juga memiliki iman yang demikian. Kalau pandemi COVID itu diizinkan Allah
dan tidak tahu kapan akan berakhirnya, marilah kita juga menerimanya sebagai sesuatu yang baik yang ditimpakan kita daripada Allah. Kita menerima, menganggapnya itu yang terbaik. Tahukah saudara, anggur yang terbaik itu buatan dari mana? Bukan dari Perancis, bukan dari Italia, tetapi dari tangan Tuhan Yesus. Yaitu ketika Tuhan Yesus merubah 6 tempayan itu air menjadi 6 tempayan anggur. Dan kepala perjamuan itu mengatakan, kenapa anggur terbaik baru dikeluarkan terkemudian? Ia tidak tahu kalau itu adalah dari tangan Tuhan Yesus. Sesuatu yang keluar dari tangan Yesus kepada kita selalu terbaik. Hari ini, apapun yang Yesus izinkan menimpa diri kita, marilah kita terima itu sebagai sesuatu yang terbaik. Ketiga, ayo percaya bahwa Juru Selamat kita hidup dan bangkit selamanya. Menurut ayat yang ke-25 di pasal 19, dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, Ayub jaraknya dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib menjadi penebus dan bangkit dari kematian itu masih ribuan tahun. Tetapi di sini Ayub diberi satu wahyu khusus bahwa Allah itu penebus yang hidup dan bangkit selamanya. Hidup berarti dia tidak mati, pendengar doa. Juru selamat berarti dia bisa mengampuni dosanya. Dan hari ini juga akan mengampuni dosa kita dan menyelamatkan Ayub dari segala penderitaan. Demikian juga Tuhan hidup akan menyelamatkan kita dari segala penderitaan kita. Dan bangkit. Bangkit berarti dia memberi pengharapan yang baru, memberi hidup yang baru kepada kita. Saudara, kita ini sebagai umat Kristen yang berbahagia karena kita hidup setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan bangkit untuk selamanya. Tetapi kerap kali kita tidak betul-betul mengimani kebangkitannya. Kita kerap kali hanya merayakan Paskah, tetapi tidak menghayati, menjiwai kebangkitan Yesus dalam hati kita. Ada seorang jurnalis dari Inggris, dia itu skeptis, kurang percaya kepada kebangkitan Yesus. Maka dia telah mengambil keputusan akan mengambil waktu 2 tahun menyelidiki kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan setelah itu dia akan menulis sebuah buku. Benar, setelah 2 tahun dia menulis sebuah buku. Tetapi buku itu bertema Who Moved the Stone? Siapa yang menggolekkan batu itu? Dengan tema ini kita ketahui bahwa dia bukan menentang Alkitab, tetapi justru mendukung Alkitab. Di pasal pertama dia mengatakan sebuah buku yang sebenarnya saya enggan menulisnya. Kemudian di 15 pasal, setiap pasal membuktikan bahwa kebangkitan Yesus dapat diterima secara hukum. Karena dia menyelidiki dan dia percaya sungguh dengan kebangkitannya. Adakah saudara percaya sungguh dengan kebangkitannya? Seperti Ayub juga? Dan kalau ya, pasti Tuhan akan memberkati kita di dalam menghadapi penderitaan ini. Yang keempat, ayo percaya bahwa sesudah mati kita akan berjumpa dengan Allah. Dikatakan di dalam pasal 19 ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sekali lagi Ayub mendapatkan wahyu yang khusus. Dikatakan sesudah kulit tubuhku sangat rusak,
atau di luar daging, tanpa daging, itu berarti dia mati. Dia diberi satu wahyu bahwa manusia bisa mati. Memang di seluruh dunia, semua bangsa, semua kebudayaan mengakui manusia bisa mati. Orang Tionghoa mengatakan, 死是人生必经之路, bahwa kematian merupakan jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia. Alkitab bahkan mengatakan sudah ditentukan satu kali, setiap manusia akan mati dan sesudah itu akan menerima hukuman. Masalahnya mengapa manusia bisa mati? Orang seusia saya sudah memikirkan, mati itu rasanya bagaimana? Betapa indahnya kalau manusia tidak perlu mati, bisa menantikan sampai Yesus kembali menjemput kita sekalian. Tapi masalahnya kenapa manusia bisa mati? Alkitab telah menjawab dengan jelas bahwa sekalian manusia telah berdosa, mengurangi kemuliaan Allah, dan upah dosa itulah maut. Maut adalah kematian, bahkan binasa kekal, masuk dalam neraka. Tetapi selanjutnya dikatakan, di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang belum percaya Yesus, jangan sampai setelah mati kita binasa, tapi terimalah Yesus sekarang sehingga kita akan menerima hidup yang kekal. Dan setelah itu kita bisa menjumpai Allah. Tetapi yang pasti, Ayub itu merasakan bahwa di dunia ini orang bisa mati, berarti hidup di dunia ini tidak selamanya. Yang selamanya di sorga. Berarti dengan kata lain hidup di dunia ini cuma sementara. Sebagaimana Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan. Di dalam bahasa Mandarin itu lebih jelas terjemahannya, 这自战自轻的苦楚，我要成就那极重无比永远的荣耀. Dengan kata lain, penderitaan masa kini itu dianggap oleh Paulus penderitaan yang sementara, bahkan penderitaan yang ringan. Dan itu akan mengerjakan atau menggantikan kemuliaan yang cicong ubi, yang sangat berat dan sangat tidak terbandingkan dan mulia untuk selama-lamanya. Saya sering menjelaskan ayat ini dengan kupon. Satu penderitaan, satu kupon. 2 penderitaan, 2 kupon, 10 penderitaan, 10 kupon, 100 penderitaan, 100 kupon. Nah, kita bawa kupon ini ke surga. Kemudian kita ganti dengan kemuliaan kepada Yesus. Yesus ini penderitaan saya selama di dunia. Dan Yesus akan dengan senang hati memberi kemuliaan pada kita. Tetapi kalau kedua tangan kita kosong, di dunia ini kita menolak penderitaan, menghindari penderitaan, tidak mau menderita, maka kita tidak akan menerima kemuliaan yang kekal. Jadi, penderitaan itu berguna bagi kita. Janganlah khawatir di dalam menghadapi penderitaan dan belajarlah seperti Ayub, yakin bahwa setelah mati toh akan berjumpa dengan Tuhan. Kelima, Ayub percaya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang kita alami. Itu tercantum di dalam Ayub pasal 23 ayat 10a. Hanya satu kalimat. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku. Saudara, hidup manusia itu sebuah perjalanan. Nah, jalan hidup daripada Ayub pada saat itu kita ketahui jalan hidup yang menderita. Nah, idem dito dengan kita di tahun 2020 ini, mungkin sejak Januari kita sudah mengalami masalah pandemi COVID ini. Sampai hari ini sudah 8 bulan. Oh, penderitaan ini siapa yang tahu? Kerap kali kita menderita, istri kita belum tentu tahu.
Suami kita belum tentu mau mengerti, orang tua belum tentu mau memahami, apalagi anak-anak kita. Tetapi bersyukur di sini dikatakan Tuhan tahu. Tuhan mengerti, Tuhan mau peduli. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Hanya refrennya saja, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ada sebuah kapal pesiar yang besar sekali. Tiba-tiba para penumpangnya melihat satu kabut hitam di depannya. Tetapi herannya bahwa kapten itu tidak saja tidak memperlambat laju kapal, tapi malah mempercepat laju kapal. Mereka pada takut lalu mengirim wakil menghadapi pemilik kapal dan komplain kepadanya. Setelah pemimpin kapal mendengar komplain mereka, dengan tertawa dia menjawab, kalian tidak mengerti situasi laut, kondisi angin dan ombak di laut. Tetapi kapten kita yang di atas tahu kondisi yang kita hadapi. Maaf, di atas tidak ada kabut hitam. Ia tidak melihat kabut hitam, maka ia bisa mempercepat laju kapal ini. Saudara sekalian, kapten kapal kehidupan pribadi kita adalah Tuhan Yesus. Dia ada di atas, dia tahu. Apa yang terjadi di dunia memang ada kabut hitam, ada penderitaan, ada pandemi COVID-19, tetapi di atas tidak ada. Jadi dia tahu, dia mengerti, dia mau peduli pada kita. Berimanlah kepadanya, bersandarlah kepadanya, karena dia tahu. Keenam, ayo percaya bahwa setelah mengalami ujian iman, kita akan seperti emas. Hal ini juga tercantum di dalam pasal 23:10b yang dikatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin lebih jelas, bukan cuma emas, tapi emas murni, cincin. Nah saudara, menghadapi suatu penderitaan ada dua segi. Segi yang pertama yaitu dipandang dari segi iblis, dia mau mencobai kita. Dia mau merusak kita, dia mau menjerumuskan kita, dia mau membuat kita berdosa dan hidup dengan sangat parah. Tetapi dipandang dari sudut lain yaitu dari Tuhan, dia menguji kita. Seperti seorang anak sekolah perlu SD, ujian SMP, ujian SMA, dan ujian universitas. Baru bisa lulus, bisa berhasil, bisa ada suatu buktinya hasil dari ujian itu. Demikian hidup kita sedang diuji. Pandemi COVID-19 jelas sedang menguji iman kita. Sampai di mana iman kita? Saya punya seorang kenalan penatua ketika saya melayani di Magelang. Ia seorang yang sangat cinta Tuhan, cinta gereja, dan cinta hamba Tuhan. Setelah saya pindah ke Singapura belasan tahun, tiba-tiba ia menelpon saya dari rumah sakit Isyo, sebelah timur Singapura. Saya heran. Dia kok sakit di sana? Saya bersama ibu mengunjungi dia dan dia mengajukan satu pertanyaan, Boksu. Kenapa dalam 10 tahun ini saya masuk keluar rumah sakit? Aduh, saat itu saya benar-benar tidak bisa menjawab langsung.
Saya katakan saya akan pulang berdoa dengan istri, kemudian besok saya menjawab kamu. Keesokan harinya saya datang lagi dan saya hanya membaca satu ayat, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setelah saya bacakan ayat ini, tanpa saya jelaskan, dia sudah mengerti. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemilik toko emas di Magelang. Dan tiap kali saya mengunjungi rumahnya, di pekarangan belakangnya, dia sedang membakar semacam campuran antara tembaga dengan emas dan logam-logam lainnya. Dengan api yang panas sekali, api yang keras, api yang besar. Tujuannya apa? Supaya emas murni dapat terpisah keluar. Demikianlah iman kita. Perlu diuji. Hari ini bagaimana kondisi iman saudara? Apakah lemah? Apakah perlu dalam ujian? Janganlah khawatir. Terimalah ujian ini. Setelah mengalami ujian, imanmu akan lebih murni daripada emas yang fana. Terakhir, tidak terdapat di dalam kitab Ayub, tetapi justru dalam kitab Yakobus. Di Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, dengan adanya catatan tentang Ayub ribuan tahun setelah kisah Ayub di dalam kitab Yakobus, itu membuktikan bahwa kitab Ayub itu bukan dongeng, yang sementara banyak orang menganggapnya dongeng. Bukan hanya tradisi, tetapi benar-benar adalah catatan sejarah dan ada manusianya, dan ini adalah firman Allah juga. Nah, di dalam dua ayat ini yang penting kita melihat ada dua kata, yaitu sabar dan tekun. Kesabaran itu penting sekali. Maka yang ketujuh, poin ketujuh adalah bersikap sabar dan tekun dalam menghadapi segala penderitaan. Mari kita belajar daripada Ayub dengan sikap sabar dan tekun. Kata sabar dalam bahasa Mandarin indah sekali. Zhenai. Zhen itu terdiri dua benda, yaitu pisau yang ditusukkan ke dalam hati, tetapi kita tidak menjerit mengatakan sakit, itu berarti kita sabar. Kita dapat mengatakan, kita dapat menahan itukah? Ayub dapat. Marilah kita belajar supaya dapat. Nai itu terdiri dua huruf kecil, yaitu seinci demi seinci. Jadi bersabar itu harus perlahan-perlahan menghadapinya, tidak tergesa-gesa. Maka ada orang berkata, kesabaran larinya memang lambat, tapi kerap kali juara pertama. Ada orang berkata juga kesabaran adalah puncaknya daripada kasih yang besar. Atau dengan kata lain, membuktikan orang mempunyai kasih yang besar. Dan itulah terdapat di dalam diri Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus bisa dengan sabar bertahan di kayu salib selama berjam-jam dan tidak mengeluh? Karena dia mempunyai kasih yang luar biasa. Itulah puncak
daripada segala kasih. Jadi kesabaran dengan kasih itu adalah dua hal, tetapi bersama-sama berjalan untuk menghadapi segala penderitaan. Di mana ada kesabaran, di situ ada kasih yang terbesar. Hari ini kita sudah belajar 7 rahasia menghadapi penderitaan. Marilah kita mengamati dengan sungguh, mempelajari dengan sungguh, sehingga saya yakin kelak kita akan menjadi manusia yang paling berbahagia. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur kepada para pemirsa yang menyaksikan akan video ini. Kiranya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan, akan memahami benar-benar ke-7 rahasia yang dimiliki oleh Ayub, juga boleh menjadi milik kami, sehingga dalam rangka menghadapi segala bentuk penderitaan, kami tidak berpikir negatif, tapi selalu berpikir positif dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan senantiasa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari yang ke-13 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema 7 rahasia menghadapi penderitaan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari. Saat ini beliau bersama keluarga berdomisili di Singapura. Sebelum pindah ke Singapura, beliau pernah menjadi pendeta di GKI Jogja dan GKI Magelang. Beliau adalah salah satu pendiri Yamari 42 tahun yang lalu. Beliau juga melayani sebagai misionari di Cina. Dengan merebaknya pandemi COVID-19, beliau membatasi diri untuk tidak meninggalkan Singapura. Namun demikian, kita bersyukur bisa berjumpa dengan beliau melalui video ibadah online Yamari yang ke-13 ini. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Yuliana Ju dari Jakarta
yang telah memberikan kesaksian hidupnya, dan kepada Ibu Devina Karyasasmita dari Jakarta yang telah mempersembahkan lagu pujian yang indah. Kiranya semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-14, tanggal 5 September 2020, firman Tuhan dengan tema mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Ras Pandiangan dari GKI Perniagaan Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, dalam masa pandemi COVID-19, banyak program pelayanan Yamari yang tidak dapat kami kerjakan atau dibatalkan. Namun oleh anugerah Tuhan, dalam segala keterbatasan kami bersyukur tetap bisa melayani dan menjadi berkat melalui satu, program Yamari Peduli Kasih berupa pembagian sembako bagi yang membutuhkan pada bulan April sampai dengan Mei yang lalu. Yang kedua, program pembinaan iman atau pemberitaan Injil, kabar baik, firman Allah yang hidup melalui ibadah online Yamari Nasional yang kami mulai bulan Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Awalnya setiap hari Jumat, kami rubah menjadi setiap hari Sabtu. Kami berterima kasih kepada para hamba Tuhan, mitra pelayanan yang telah melayani firman Tuhan dalam episode 1-13 dalam bulan Juni, Juli, dan Agustus 2020. Antara lain, Bapak Pendeta Mulyadi Soleman, Ibu Pendeta Handa Budi, Bapak Pendeta Antonius Lagiono, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Pendeta Immanuel Lun, Bapak Pendeta Joko Eko Harsono, Bapak Pendeta Linus Baito, Bapak Dedi Amadong, Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan, Bapak Pendeta Nus Remas, Bapak Pendeta Suryawan Edi, Ibu Esther Heri. Kami berterima kasih kepada pengisi acara dengan memberikan kesaksian dan pujian. Antara lain Ibu Lineke dari Surabaya, Ibu Yeni Marcella dari Semarang, Bapak Yusak Setiawan dari Jakarta, Bapak Robert Sanjaya dari Solo, Ibu Rina Rosyanti dari Purbalingga, Bapak Riyadi Andrian dari Tasikmalaya, Ibu Pendeta Dika Nokodaser dari Samarinda, kemudian Bapak Condro Yuwono dari Batam, Ibu Devina dari Jakarta, Ibu Pendeta Marianina dari Jakarta, Pendeta Bartolomeus dari Bekasi, Bapak Jumhana dari Jakarta, Pastor David Yanuar dari Semarang, Ibu Leli Gratia dari Surabaya, Ibu Emi Semarang, Vokal Grup Yamari Jakarta, Vokal Grup Wanita GKI Bungur Jakarta, Vokal Grup Joyful Jakarta, dan Vokal Grup Gihon Jakarta. Kami berterima kasih kepada pembawa acara, yaitu Pendeta Maria Novi dan Evangelis Maria di Sitorus. Juga kepada tim teknis dan pemain musik, Bapak Pendeta Johan, Bapak Yunus, Bapak Agus, Bapak Petrus, Bapak William. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kuasa
Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pimpinan berkat pelindungan dan pemeliharaan-Mu bagi pelayanan Yamari di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Dan sejak Juni sampai sekarang, Yamari dapat melayani pemberitaan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui ibadah online Yamari sampai episode yang ke-13. Terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online ini. Kiranya pelayanan Tuhan berkenan memberkati, dan secara khusus untuk ibadah online yang ke-13 hari ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari, yang tahun ini memasuki usia yang ke-82, masih tetap semangat melayani dan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan pengurapan-Mu selalu, dan berkati seluruh keluarga. Ibadah online yang ke-13 hari ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari, yang tahun ini memasuki usia yang ke-82, masih tetap semangat melayani dan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan pengurapan-Mu selalu, dan berkati seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Raspandiangan yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam episode yang ke-14 tanggal 5 September 2020. Kiranya Tuhan berkenan memberkati peranannya dan segala persiapan yang dilakukannya. Bapak Surgawi, kami berdoa bagi pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan di mana saja mereka berada, baik pria maupun wanita, baik usia muda sampai usia dewasa, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menjamah, memulihkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang Maha Kuasa, dan yang berdaulat atas kehidupan kami, yang sanggup menolong kami. Sekarang kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan. Berkatilah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang diambil, terutama dalam menangani penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi, supaya berhasil dan sukses mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,